Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asran Muhammad, Prodi Sistem Informasi, Universitas Muhammadiyah Gorontalo, dosen pengampu Tri Pratiwi Handayani, Eskom, MN, MPhil. Dalam video kali ini saya akan membuat video rangkuman seminar AI dan COVID-19. Prediksi jumlah kasus COVID-19 di Indonesia menggunakan AI dilihat dari literatur. Prediksi kasus COVID-19 ini sebagian besar menggunakan model matematika dan epidemiologi. Kasus COVID-19 di Indonesia yang diupdate dari tanggal 12/11/2020 yaitu ada 452, sekian kasus telekomunikasi, 55.200 sekian kasus aktif, 380, sekian yang sembuh, 14, sekian yang meninggal. Yang berikut yaitu sumber data untuk penelitian prediksi COVID-19 di Indonesia. @COVID, sumber data kasus COVID-19 di Indonesia yang tersedia secara publik. WHO CSSE COVID-19 data. Sumber data kasus COVID-19 secara global yang dihimpun oleh Johns Hopkins University Center for System Science and Engineering atau CSSE. Yang berikut sumber data yang digunakan pada penelitian berasal dari Qual COVID. Berikutnya, data yang diambil berfokus pada kasus kumulatif harian yang terkonfirmasi positif, sembuh, dan pasien dalam perawatan atau kasus aktif. Data yang digunakan adalah data kasus sejak 2 Maret 2020 hingga 7 November 2020. Yang berikutnya itu metode AI untuk prediksi. Jadi, kalau kita lihat AI itu cakupannya sangat luas. AI itu ada yang berbasis pengetahuan, ada yang berbasis pembelajaran. AI yang berbasis pembelajaran itu ada di machine learning dan deep learning. Machine learning sendiri itu metodenya bermacam-macam. AI itu pada intinya untuk kasus prediksi, untuk mensimulasi kemampuan intelijen manusia untuk melakukan pembelajaran atau reasoning, penalaran atau prediksi. Jadi, dia akan mencari pola-pola untuk belajar dari pola-pola yang dimulai dari data-data masa lampau, yang itu akan kita pakai untuk memprediksi sesuatu peristiwa yang akan datang.
pada konteks ini peristiwa yang akan datang itu bisa dalam jangkauan menit, detik, jam berikutnya, bulan berikutnya. Kemudian metodenya yang dipakai adalah bisa pembelajaran mesin, bisa deep learning, tetapi masih pada konteks metode AI. Kalau kita cermati, prediksi itu kebanyakan memperkirakan, tapi secara sistematis, tentang sesuatu yang paling mungkin terjadi di masa yang akan datang. Di masa yang akan datang ini, konteksnya bervariasi lagi. Bisa detik, menit, jam, bulan, atau tahun, yang berdasarkan informasi atau data-data masa lalu yang dimiliki. Selisih atau sesuatu yang terjadi dengan hasil perkiraan dengan metode AI itu diperkecil atau sekecil mungkin. Yang berikut yaitu pemodelan prediktif dengan kecerdasan artifisial. Pemodelan prediktif adalah praktik mengekstraksi wawan dari kumpulan data yang ada dengan bantuan teknik kecerdasan artifisial (AI) atau pembelajaran mesin, penambangan data, pemodelan statistik, dan menggunakannya untuk memprediksi peristiwa di masa depan. Kecerdasan artifisial dapat dipandang sebagai seperangkat alat untuk membuat model prediktif kita. Pemodelan prediktif dan kecerdasan buatan tidak dapat menjamin hasil, tetapi dapat membantu meminimalkan risiko dan mengurangi ketidakpastian. Fokus utama kecerdasan artifisial. Secara otomatis, belajar mengenali pola-pola kompleks dan membuat keputusan cerdas berdasarkan data. Yang berikut yaitu aplikasi model prediktif. Aplikasi model prediktif bisa dipakai di area mana saja. Misalnya, area perbankan itu sangat memerlukan, bisa dipakai untuk memprediksi apakah seseorang yang memasukkan kredit itu baik atau tidak. Bisa dipakai juga untuk bidang keuangan untuk melihat risiko melakukan segmentasi customer, misalnya untuk memprediksi harga saham misalnya. Ketika kita belajar model prediksi itu, manfaatnya sangat baik. Secara garis besar, metode AI itu terkategori menjadi 4. Metode yang pertama yaitu classification, mengkategorikan suatu objek pada kelas tertentu. Yang kedua yaitu clustering, pengelompokan.
Kalau kita mempunyai sejumlah data akan tersegmentasi jadi beberapa kelompok. Yang berikut yaitu regression untuk memprediksi atribut-atribut secara kontinu. Yang terakhir yaitu association rules, yaitu penentuan bahwa sejumlah objek itu berasosiasi dengan objek yang lain. Yang berikut yaitu klasifikasi. Klasifikasi adalah menetapkan item dalam koleksi ke kategori atau kelas target. Tujuan klasifikasi adalah memprediksi target secara akurat untuk setiap kasus dalam data. Misalnya, model klasifikasi dapat digunakan untuk mengidentifikasi pemohon pinjaman risiko sebagai kredit rendah, menengah, atau tinggi. Contoh bank memprediksi pelanggan mana atau pemohon pinjaman yang berisiko atau mana yang aman. Yang berikut yaitu regresi. Regresi adalah cara untuk memilah secara matematis variabel mana yang benar-benar berpengaruh. Faktor mana yang paling penting, mana yang bisa kita abaikan, bagaimana faktor-faktor tersebut berinteraksi satu sama lain untuk memprediksi penjualan masa depan sesuatu perusahaan berdasarkan kondisi ekonomi saat ini, untuk membandingkan pengaruh variabel yang diukur pada skala yang berbeda, seperti pengaruh harga dan jumlah kegiatan promosi. Klasterisasi adalah metode pengelompokan data. Proses partisi satu set objek data ke dalam himpunan bagian yang disebut dengan cluster. Objek yang di dalam cluster memiliki kemiripan karakteristik antara satu sama lainnya dan berbeda dengan objek pada cluster yang lain. Misal, digunakan oleh perusahaan besar atau segmentasi pasar atau pelanggan. Yang berikut yaitu aturan asosiasi. Penambangan aturan asosiasi atau association rule meaning atau asosiasi digunakan untuk membantu dalam pengelompokan silang berdasarkan data input. Misalnya, pelanggan yang sering membeli roti dan minuman soda dan sering membeli keripik secara bersama-sama. Yang berikut yaitu penerapan metode. Amati suatu event, kembangkan model atau hipotesis yang membuat prediksi untuk menjalankan peristiwa tersebut. Uji prediksi dengan data, amati hasilnya, merevisi model, ulangi sesuai kebutuhan. Model hipotesis yang berhasil menjadi teori ilmiah.
Hanya itu saja penjelasan rangkuman materi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.